wabakumullah. Dalam kitab Tanwir Anwar ada pertanyaan kepada Al-Marhum Abu Ya. Pertanyaannya adalah, mana asal amal dan mana asal taat dan mana asal kebaikan dan mana asal kejahatan? Amal, taat, kebaikan dan kejahatan. Ditanya oleh orang yang asalnya dari mana? Asalnya, dasarnya. Jauh dia bermula asal amal itu ilmu. Asal dari amal ilmu. Dari ilmulah orang beramal. Maka punya amal hanya ilmu, hanya dianggap amal. Dalam bahasa lain, apakah nanti tidak sah, fasid dan lain sebagainya. Maka yang dianggap amal itu amal yang didasari oleh ilmu, amal yang berasal dari ilmu. Jadi otomatis ilmu itu diperlukan. Jangankan untuk perkara akhirat, untuk perkara dunia pun, kalau kita melakukan sesuatu itu tidak didasari oleh ilmu, tentu tingkat keberhasilannya dalam bidang dunia, tingkat keberhasilannya akan jauh dari yang diinginkan. Maka kalau dalam perkara amal akhirat, ibadah umpamanya, itu bukan tingkat keberhasilan, memang patokannya nanti sah dan tidak sah. Sah amal kita atau tidak sah amal kita, maka didasari oleh ilmu. Jadi seperti salat, berarti ilmu tentang salat. Maka dalam tafsir Jalalain itu kekun bahwa dalam dalam menafsirkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ayat yang ketiga dalam surah Al-Baqarah itu. Bahwa yuqimuna as-salah, mereka itu mendirikan salat. Yang makna mereka mendirikan salat yaitu ya'ti bihuquqiha, mendatangkan hak-hak salat. Yang makna yuqimuna shalah, mendirikan salat maknanya mendatangkan, melaksanakan semua hak-hak salat itu. Yang paling kecil dari hak salat berarti kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maka tentu kaifiat, cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil itu harus kita kuasai. Karena bersuci itu adalah hak salat. Sebelum kita melaksanakannya. Dan yang kedua juga nanti dalam melaksanakan salat itu, kita melaksanakan hak-hak salat itu maknanya adalah di saat kita melaksanakan rukun-rukun salat, berarti hak-hak dari rukun salat itu harus dikerjakan. Sehingga kita termasuklah dalam orang wa yuqimuna shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Maka kemudian yang kedua, asal daripada taat itu asal daripada taat itu yaitu kenyataan melawan atau mengikut hawa nafsu. Dan asal daripada taat itu yaitu kenyataan mengikut hawa dan nafsunya. Maknanya adalah taat yang dilakukan oleh kita tentu dalam makna mentaati Allah, mentaati Rasul,
itu memang keinginan diri kita untuk mengikuti Allah, untuk mengikuti Rasul itu. Sehingga tidak ada paksaan dari luar, tidak ada paksaan dari orang lain, wadah kita tak kubuk taatnya. Tapi karena memang dorongan dari keinginan kita masing-masing untuk mentaatinya. Yang gekun taat. Bema cakap lagi orang, contoh alumnya dalam perkara dunia, orang pakai helm. Punya pakai helm. Hai pakai helm hai. Dia besar. Hanya berarti taat jika pakai helm. Yang kau taat betul je. Yang takut ke polisi sekali. Tapi di saat dia begitu, dia ada cok helm ayah tak. Ada kesadaran, keinginan sendiri. Terfikir dia yang punya nak pakai helm tu, punya nak pakai helm dengan tak pakai kaca. Hanya nyamuk. Ada mengacakam naudzubillah min dalik, ada rubah-rubah katanya. Punya hendak parah rubah, insya-Allah boleh terlindungi. Jadi memang keinginan dirinya untuk melaksanakan hukum pakai helmnya. Inilah yang disebut dengan taat. Patuh. Maka bukan dalam tabuh syair oleh para ulama, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu li'anna muhibba liman yuhibbu muti'un." Andaikan cintamu itu tulus, maka engkau akan mentaatinya. Karena orang yang mencintai itu pasti tunduk dan patuh kepada orang yang dicintai. Menyebutnya cinta kepada Rasulullah, pasti kita menyebutnya cinta kepada Rasulullah, pasti taat ke Rasulullah. Menyebutnya cinta ke Allah, pasti taat ke Allah. Tamsilannya ditanya manusia, menyertanya cinta ke awak rumah, ya? Ada bohjo bila kira tengah malam, menyoji tengah malam, tak ikut. Yang padahal kata-kata lagi, bang ada mesuna bohjo, tak mangat malamnya. Yang padahal mesu, ngelami laki minta mesu, tapi kita kadang banyak kita berangkat bohjo. Ayat tengah malam. Malam tengah lah yang bang ni ada mesuna bomamplam masam mangat. Yang tinggal dia fikir dia partner rumah orang tak mamplam. Mamplam yang masam. Kita lumpung dia. Dan dia kata tengok orang tak betul, tapi kerum ke dalam. Hawa inang baruku, hawa tak bomamplam. Dia yo, tapi dia mesti dalam. Di dalam tu, di dalam merah. Hana mulalah. Nyomanya. Faktor cinta itu dari yang mendorong kita sempat baju tengah malam, sempat mamplam masam tengah malam, walaupun tidak itu faktor dorongannya, faktor cinta. Jadi oleh karena itu keinginan mencintai itu terhadap Rasulullah harus kita tumbuhkan selalu. Kemudian asal kebaikan itu yaitu menyalahi hawa nafsu. Hawa nafsu yangnya dalam roh katanya yang diajak untuk melakukan tidak baik, kita lawan hawa nafsu tersebut sehingga kita tidak terjerumus dengan hawa nafsu yang tidak baik itu. Lagi pernah yang belum sampaikan beberapa pertemuan yang lalu bahwa dalam diri kita nyonya faktor unsur yang tidak baik besar. Rayu
nafsu amarah lawamah. Kemudian mutmainnah. Yang dihoi oleh Allah cuma nafsu mutmainnah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang dihoi oleh Allah, nafsu mutmainnah. Mutmainnahnya secara harfiah maknanya lembut, lemah lembut dengan Allah, lemah lembut dalam rangka mentaati Allah dan lain sebagainya. Kemudian dua nafsu lagi yaitu amarah dan lawamah. Itu tantangan kita, amarah lawamah. Satu mutmainnah. Dalam kitab Murakhiyah Budiyah dikutip ulama bahwa dalam diri manusia itu ada 4 sifat dasar. Sifat subu'iyah, binatang buas, sifat haywaniyah, hewan biasa, dan sifat syaitaniyah, tipe syaitan. Dan yang terakhir sifat rabbaniyah. Satu yang baik, rabbaniyah, sifat ketuhanan. Yang lebih tu subu'iyah, haywaniyah, syaitaniyah, dia dendam agak. Tabah yang agak. Yang bak bandung burung put bohnya na. Subu'iyah, haywaniyah, syaitaniyah, rabbaniyah, betul lagi nyona bandung. Bak kita nyo. Toh yang tak kelola, toh yang muncul, toh yang tak bina, toh yang tak ikuti, inilah tergantung kepada kita. Tergantung latihan kita nyo, tergantung pembinaan oleh kita nyo, tergantung usaha-usaha kita nyo dalam mengembangkan sifat rabbaniyah. Sifat subu'iyah, sifat binatang buas. Nyanya betul je betul. Cuma le hanai bodoh, le tak kendali. Maka tipe binatang buas. Pun kata doa ni. Mudah ceng orang. Maka betul je hanya tidak menjadi aneh sekali apabila halnya kita bahas. Kita kalau baca Quran ataupun berita online, ada tetangga yang menghabisi tetangganya. Ada anak yang gara-gara hani belum hendak ada ayah haji, ya ayah haji hidup habis. Ya kata memang sifat subu'iyah, sifat binatang buas tadi tidak mampu dikendali. Nian yang bodoh. Kemudian sifat haiwaniyah, binatang biasa. Model manok, ya. Model itik, model ululan, macam ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga syaitaniyah, sifat syaitaniyah. Sifat syaitaniyah yang paling dominan, dia itu sombong, aba wastakbara. Dia itu syaitan itu sombong. Yang kedua sifat syaitan, dia tidak cukup dia saja yang di neraka. Kibancara dipakat orang lain. Dan yang lain. Kena oleh. Tak kenggap ya lah. Mana pegang kenggap. Mengalah ada mulai. Jadi dia waktu pun dia cakap pakat orang kan. Hai kena oleh. Tak cang panah ya. Yang kenggap. Yang tengok berkembang sifat syaitan ni. Lagi pun jahat. Kibancara orang lain buruk jahat je. Dan itu syaitan. Lejih dalam neraka, kibancara orang lain tarik dalam neraka. Yang mana? Kemudian baru yang keempat, Rabbaniyah, sifat ketuhanan. Penyayang, pengasih, pemurah, dermawan. Hanya yang model-modelnya itu sifat Rabbaniyah. Nah, bandung dia. Maka toh yang berkembang yang tergantung pembinaan, ya kan? Pengetahuan dan usaha kita. Dan asal kejahatan itu berkelabia, yaitu mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu amarah lawamah benar je. Kemudian sifat subu'iyah, syaitaniyah dan haywaniyah itu yang kita ikut.
ketat dunia. Ini dari itulah terjadi kejahatan. Beron, dan lain sebagainya. Yang menyoalnya alah baik dah bayang. Alah baik dah jadi kuat. Basic cekut pada dia. Tanya yang mekat, tanya yang tentu, kuota juga cekut mah. Dan lain sebagainya. Puasa, hanya puasa dua tu. Ya. Pudu memang mengikuti hawa nafsu. Itu adalah asal sumber kejahatan, sumber asal dari sebuah kejahatan. Kemudian ditanya lagi orang, dan mana syarat amal yang mensahkan amal akan amal itu? Di saat kita beramal, itu syarat untuk amal kita nyonya sah. Jawab, bermula syarat amal itu untuk sah. Ya, bermula syarat amal itu untuk dianggap sah dalam pandangan Allah itu adalah ikhlas. Yang menyukai ikhlas dan lakukan amal, amalnya itu baru dianggap oleh Allah sebagai amal. Dan ditanya lagi, dan mana ikhlas itu berapa perkara? Ikhlas bagi saat kita beramal itu ada berapa perkara ikhlas tersebut. Maka bermula ikhlas itu atas 3 perkara. Pertama, ikhlas orang mubtadi. Kedua, orang mutawassit. Yang ketiga, ikhlas orang yang muntahi. Di ikhlasnya nalai tingkat. Mubtadi, nyatanya kalau balai mubtadi, ikhlas orang balai mubtadi, kalau balai mubtadi minta bandung. Kemudian ikhlas orang mutawassit, pertengahan, dan orang yang muntahi, yang kadiatif. Apa perbedaan antara ketiganya itu? Perbedaan antara ketiganya itu adalah ikhlas orang mubtadi itu suci daripada riya dan sum'ah. Hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akan diharapkan akan dapat pahala masuk surga. Dan karena takut akan azab neraka. Yang ikhlas orang mubtadi. Melakukan amal hana riya dan hana sum'ah. Hana riya, hana sum'ah. Dia kubur amal hana dengan tujuan untuk dipuji orang. Hana kena puji bagok. Ya, itu amal tanpa riya. Dan juga hana sum'ah. Amal yang sudah dilakukan tidak diperdengarkan kepada orang lain. Baik kita sembahyang tahajud bukan, mata ada bukan tahajud. Buat belah rakaat aku dekat tahajud. Berkata perkah. Ya. Sum'ah memperdengarkan kebaikannya, amalannya kepada orang lain. Ailun yang dalam rangka lon sum'ah yang boleh. Cuma dalam rangka untuk lon motivasi orangnya hanya tekan je. Kalau memang untuk ciri-cirinya untuk motivasi, itu antara kita dan Allah lah yang tahu. Jadi nan mentang sum'ah dan riyanya, kedua-duanya itu termasuk penyakit hati ataupun maksiat hati. Tanya mana tu karena dalam hati. Jadi waktu orang itu kan, alhamdulillah. Bak puja aja aku dah merempak orang lejak terkah. Yang tanya hanya ada orang hukum yang dah je tahu hukum dia. Dia pergi telinga baklonnya untuk kembung ni. Sum'ah memperdengarkan kebaikan kepada orang lain. Yang pergi dalam rangka jika hari-hari atau dia itu cuma sebagai motivasi untuk orang lain, itu antara dia dengan Allah lah yang tahu. Jadi di saat orang itu melakukan amal
tidak ria dan tidak sum'ah, ia disebut ikhlas orang mubtadi. Dia melakukan amal itu semata-mata mengharap akan dapat pahala. Ya jemaah ya, pahala beraya 27 dapat pahala ketimbang dari sembahyang kedua. Jadi pemut menteri di sembahyang jemaahnya betul-betul dia mengharap 27-nya. Mengharap pahala 27-nya. Maka dia itu jamaah. Ikhlas tapi ikhlas orang mubtadi, orang yang paling baru. Kata mubtadinya orang yang baru belajar. Mubtadinya maknanya orang yang baru belajar. Belajar dari orang. Kemudian di samping dia itu mengharapkan akan mendapat pahala, dan dia mengharapkan masuk syurga. Hai, sembahyang. Sama syurga dia sembahyang. Dan dia takut masuk neraka. Takut azab neraka. Sembahyang. Hai, takut neraka apa? Ayo tak sedekah tu. Sedekahnya tu yang tukar tangkis. Tungkap maling mungkar nangkir tengok di alam guru. Dia punya yang tukang berkelamatnya. Hai pahala aja makna dia. Jadi melakukan amal dengan faktor itu, tidak ada ria, tidak ada sum'ah, mengharap pahala, takut ke neraka, mengharapkan surga, itu ikhlas. Tapi itu ikhlas mubtadi lagi tanya. Kemudian ikhlas orang mutawassit, yaitu maha suci daripada ria dan sum'ah, hanya semata-mata karena Allah, hanya mengerjakan suruh Allah karena dia hamba Allah, mengerjakan suruh, meninggalkan tegah, bukan hendak pahala dan juga bukan hendak masuk syurga, dan bukan karena takut azab neraka. Yang ikhlas orang mutawassit. Waktu pubut amal hanya ria, hanya sum'ah. Bapa koncit pubut amal, hai tanyanya makhluk Allah, tanyanya hamba Allah. Mamanya hamba Allah berarti harus pubut perintah Allah. Ketua neraka hanya kira aja, ketua syurga dia hanya kira. Ketua pahala hanya hitung. Pokok je sebagai hamba Allah pubut amal, selesai minta. Hana ria, hana sum'ah. Bahkan dia jamaah, dia jadi. Nabi kamu anjurkan tu dia jamaah, dia jamaah. Ekon pada lo berdua kan. Hanya kita dah pada lo berdua, dia semayangnya hana tak. Dia kan, dia kata semayang, dia jamaah. Kon pada lo berdua kan. Jadi tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan masuk syurga, tidak mengharapkan masuk terhindar dari neraka. Ikhlas semata-mata dipubut amal karena itu merupakan perintah Allah. Jadi amalnya dipubut kon karena surga, kon karena neraka, kon karena pahala. Tapi dia melakukan amal itu semata-mata karena dia itu merupakan hamba Allah. Sebagai hamba Allah harus pubut amal. Ini yang selesai. Ya tentu untuk tingkatnya itu perlu latihan lain ya. Iban cara waktu tajuk sedekah ke urang, yang punya tajuk sedekah diploh dia dan dia balas dia Allah tertuh dia ni. Yang punya yang kita mau lah ikhlas dia tu dia ikhlas mubtadi. Jadi dia tajuk pak dia apa kan dia sedekah. Sedekahnya dulu dia Rasulullah. Menyenang mudah sedekah. Yang dulu Rasulullah. Dari yang selesai entahlah. Walaupun memang dalam ada hadis-hadis juga yang fadilah sedekahnya untuk hal-hal contoh as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekahnya bisa menolak bala. Dan lain banyak tentang sedekah itu.
Tapi kita melakukan amalnya, kepadilahnya yang konosannya yang pokok tanya pubut sedekah. Kemudian baru yang ketiga, ikhlas orang-orang yang muntahi, yaitu tidak menilik bagi dirinya amal, hanya memandang itu adalah fa'alnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kahit, ya. Orang muntahi, orang yang pada sampai tingkat yang paling tinggi, yaitu dia semayang, tapi hanya ada dalam pandangan dia bahwa dia yang salat. Duh dalam pandangan dia bahwa di sana ada perbuatan Allah. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azimnya betul-betul dirasakan oleh orang muntahi. Tidak ada kekuatan untuk melakukan amal dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat kecuali kekuatan itu dari Allah. Itu bisa diterapkan dalam pandangannya. Waktu disebut amal. Ini adalah ikhlasnya orang muntahi. Dia beramal saja, dia tidak melihat itu amalnya. Konbuknya, dia itu tidak mencuri, tidak menzalimi orang, tidak bermusuhan. Dia mampu meninggalkan itu, dia itu tidak melihat bentuk sebagai usahanya. Dia melihat di sana adalah iradah Allah. Untuk tobat tingkatnya lebih dalam, harus riyadhah, harus latihan, harus banyak latihan. Sehingga cakap amalnya yang paling good, mula lagi anak batai tetik lambon. Kalau batai cincin ingat dia. Kalau batai cincin batai dia tak yang hanya yuk tetik lambon kan ada ingat dia. Nanti am dah pudan ingat. Hanya itulah. Hanya ingat bihayu tak kira bukti batai lambon. Hanya tak pudan ingat. Jadi itu gambaran ikhlas yang ditulis oleh Abuya di dalam kitab Tanwir Anwar. Jadi ikhlas itu ada tiga tingkat. Tingkat pertama mubtadi, tingkat yang kedua mutawassit, tingkat yang ketiga muntahi. Kita berusaha pertama di tingkat mubtadi dan kalau mungkin berusaha untuk tingkat mutawassit. Melakukan amal semata-mata karena kita hamba Allah. Kon karena surga, kon karena neraka, kon karena pahala. Nah, demikian semoga ikhlas ini mampu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teruslah berusaha.